Oh ini Kiai, kan masalah isu virus corona ini kan negara sampai menggelontorkan uang triliunan untuk beli vaksin, mencegah segala macam ini. Bicara vaksin itu, nanti orang pasti akan mau disuntik setiap warga itu. Menurut Pak Kiai imbauannya gimana? Saya kagak ngerti vaksin itu. Saya orang awam Pak. Kalau saya bicara vaksin, bukan kapasitas saya, nanti saya salah. Gitu loh. Yang pasti selama ini, ya saya dengar cuma katanya aja vaksin aja. Itu pun simpang siur kan berita. Bahkan kemarin ada yang bilang sama saya, ada wakil rakyat yang nggak mau divaksin. Itu bukan rahasia itu. Orang umum nggak bicara itu. Nggak mau divaksin, nggak mau ini, katanya bisnis dan saya nggak ngerti hal kayak gitu. Cuman saya sebagai orang awam Pak, ya saya sebagai orang awam kan bingung loh Pak, menyikapi kondisi berita yang nggak jelas ini, kepastiannya, ya kan si A begini, si B begini, si C begono, malah masyarakat cenderung nggak pada selisih paham. Oke, nggak takut nanti ditegur pemerintah, di penjara gitu. Tidak mengikuti program. Loh, saya nggak ngikutin program. Saya nggak ngikutin program di mananya? Ya, umpamanya tidak menganjurkan pakai masker gitu. Lihat Pak di bawah, masker. Satu pak untuk murid-murid saya ngaji. Saya pakai masker lebih dari maskernya orang-orang. Gimana sampean bisa bicara gitu? Kepopongan saya bagaimana? Loh, saya bukan tidak pernah bicara sama tokoh-tokoh, tanya tokoh-tokoh dari kelurahan, dari mana saya? Dari kepolisian, dari mana ngobrol sama ini Pak Kiai, ada satu pertanyaan di sini. Di sini kan selalu nggak pakai masker tapi selalu aman. Nah, sebenarnya resepnya apa? Dari segi agama atau dari segi apa untuk mungkin imun buat tubuh? Coba bisa tolong dijelasin Pak Kiai gitu. Ya, kita bicara lahir batin sebagai umat beragama, kita bicara pakai konsep agama. Sebagai manusia awam secara lahiriah, saya secara fisik saya ada usaha. Saya selalu minum air hangat. Lihat di meja saya, selalu ada termos. Satu, kedua, saya ada usaha antibody. Usaha antibody secara lahiriah. Saya punya senam. Saya ajak senam murid-murid saya. Senam antibody, Wahyu Kolosebo, senam BKS. Taman boleh lihat nanti malam Selasa. Sejak mulai ada isu-isu itu, kita sudah ada itu. Secara lahiriah kita sudah usaha Pak. Makan yang sehat, makan cukup, ya kan? Itu. Terus yang kedua secara batinnya kita berdoa. Dan bicara masalah vaksin Pak. Rasulullah dulu pernah sakit kan? Karena Bapak lebih tahu lah orang masjid. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu pernah sakit Pak. Ya, ini sejarah yang pernah saya terima dari para kiai-kiai ya, baik kiai sama dari NU ya, dari kiai NU maupun kiai mana menceritakan sejarah itu. Ketika Rasulullah sakit, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya kan, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Isinya apa Pak? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus satu lagi, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rasulullah sehat, seger buger. Itu vaksin dari Allah. Loh, itu keyakinan kita. Ya maaf loh, zaman kan dari NU lebih tahu lah. Ya NU semua ngamalkan. Ratibul Haddad ada, Hizib ada, apa ada. Ini keyakinan Pak. Emang saya dilarang melakukan keyakinan itu? Hah? Apa ada larang untuk melakukan keyakinan? Kan dilindungi juga oleh undang-undang. Itu resepnya. Cara lahiriah saya juga usaha jaga kesehatan. Saat cuci tangan nggak usah diajarin, dari dulu udah diajarin cuci tangan. Apalagi mbah saya di kampung Pak. Depan rumah itu selalu ada gentong, jamban gitu. Kalau dari mana-mana habis main layangan, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, baru boleh masuk rumah. Itu udah pelajaran saya dari kecil. Gitu, betul nggak? Itu tetap lah usaha lahir batin. Saya ini membantu pemerintah juga dengan cara saya. Kalau saya suruh kayak orang-orang, jadi kayak sampean, saya jadi hansip aja nggak kuat lari. Orang udah tua begini ngos-ngosan ya. Jadi ini cara saya, dan ini keyakinan saya. Cara agama tercatat buat ilmunya begitu ya Pak. Jadi iya. Gini, ternyata di Islam itu kan
sholat 5 kali ya Pak? Ya. Berarti kan kita cuci tangan 5 kali otomatis. Iya. Ya? Kalau satu kali cuci 3 udah 15 kali. Iya. Kan berarti disunahkan 3 kali 3 kali, Pak. Ternyata itu imun ya Pak? Maksudnya, imun. Saya kan imun harus dibarengin dengan iman. Betul nggak? Iman, imun, ya kan? Insya Allah aman. Masalah iman masing-masing. Gitu. Ya mungkin Abah bisa jelasin ke nanti sahabat-sahabat kita. Oh iya, kita yang awam ini kan mungkin belum ngerti. Yang orang Islam lah ya, kita bicara yang orang Islam ya Pak. Nah iya, kita orang Islam mau bicarain orang lain ngapain? Itu tadi kan, ya minta penjelasan tentang babagan cuci tangan apa gimana. Jadi nanti yang lain bisa pada tahu. Gitu, iya, cuci tangan. Gak pakai diajarin, kan baru aja telat ini. Kalau ngajarin kita orang Islam. Kita dari dulu zaman besok nggak langsung diajarin. Kita mungkin baru sadar kali Pak, karena selama ini kita sampai nggak sadar. Ya, mungkin karena jarang sholat, Bah. Nah ini dia masalahnya. Itu masalah itu, Bah. Jangan orang Islam kok jarang sholat. Nah, itu yang bikin masalah itu sebenarnya, Bah. Itu makanya udahlah, serahin sama Allah. Gini Pak, ini udah setahun. Usaha pemerintah sudah maksimal melalui Kementerian Kesehatan, pakar-pakar sosial ya Pak. Bahkan Bapak tadi bilang sampai menggelontorkan uang triliunan. Cukup dong. Usaha secara lahiriah cukup dong pemerintah. Pemerintah peduli banget dong dengan rakyatnya, ya kan? Triliunan loh Pak, belum bansos dan lain sebagainya. Tapi kan nyatanya hasilnya kok ini berita makin parah seolah-olah makin parah. Itu kenapa? Kalau nanti Pak Kiai disuntik vaksin mau nggak? Loh itu terserah saya, kalau lo itu hak asasi Pak. Maaf, saya nggak pernah ke dokter. Saya itu nggak pernah mau disuntik itu. Kira-kira mau nggak nanti? Ya enggak. Nanti di penjara. Ya siapa bilang Pak ini hak asasi? Pak orang sakit nih dari zaman saya kecil, mbah saya. Isunya kalau nggak mau divaksin bayar ke denda. Isu ya, baru dengar itu. Bapak jangan dengar isuan, buktinya belum ada. Isu dari dulu nggak isu melulu ini. Saya bicara fakta aja lah. Faktanya saya aman kok, ngapain sampai nguber-nguber saya? Kecuali di sini tuh pada geleprak kena kopet semua. Di sini aman-aman lihat tuh. Paling flu pilek udah biasa dari zaman dulu, tak suruh minum bullshit flu dan batuk 3-4 hari sehat. Betul nggak? Aneh ini. Apa mungkin ini Bah? Mungkin santri-santri di sini kebanyakan minum air ini kali Bah. Air manakib kali Bah biar pada sehat. Ya Allah alam itu kan usaha batiniah ya kan, kita memang berdoa berjamaah. Dan masalah itu air keruqyah atau tidak itu istilah ya, itu mampu, kita mampunya hanya itu. Kenapa? Batas-batasan maksimal kita sudah habis. Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Pemerintah juga mungkin sudah selama setahun kok belum berhasil. Inilah batas-batas kemampuan. Berarti ini di luar batas kemampuan manusia. Mestinya jangan dipaksain dong. Kembalikan kepada Tuhan. Kita punya Tuhan, Pak. Jangan senang berdebat agama tapi lupa bertuhan, kan sama aja bohong. Kita punya Tuhan ya. Tuhan ini maha kuasa Pak. Maha menciptakan, maha apa. Kalau bisa menciptakan virus, masa nggak bisa nahan virus sih? Saya yakin Pak, Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Khaliq. Dan kita ada dalam liputannya. Katanya kita orang beriman. Usaha sih mudah kok. Masker udah, ya kan? Minum obat udah, minum air panas, kita usaha antibodi. Ya kalau saya ditanya suka-suka saya Pak. Ini hak saya berobat. Nih, saya nih anak saya berobat, tak suruh minum gudeg. Itu nggak mau, ini nggak kasih minum gudeg, nggak mau. Enggak ya, emang kenapa? Saya cocoknya sama Paramek. Apa harus apa ya? Kan nggak gudeg, kan nggak bisa. Saya juga kalau sakit suka-suka ke dokter boleh, ke dukun boleh, ke tukang urut boleh, ke akupuntur boleh. Kenapa sama harus maksa denda saya gara-gara kepaksa di pengasan? Nggak paham Pak sini tuh. Jadi yang penting saya usaha, saya sakit cari obat, ya kan? Semampu saya, di obat nggak boleh lah paksa-paksa gitu. Kan kita punya hak Pak, ini hak asasi manusia. Kami sama-sama manusia. Terakhir Pak Kiai. Nggak usah terakhir, terus sampai subuh nggak apa-apa. Saya mau rapor di DPR nih. Udah silakan, orang DPR udah pernah kesini. Satu pertanyaan terakhir. Banyak orang meninggal karena COVID hari ini. Kata siapa? Ya banyak beritanya. Katanya kan, ya, sama membuktikan. Berita-berita di TV, di kabar ya, itu suruh cukup valid tuh. Itu mengantisipasi bagaimana itu memberikan apa penjelasan kepada santri-santri. Oke.
kiatnya apa? Kiatnya ya kita usaha lahir batin. Secara lahiriah, ayo kita jaga kesehatan sama-sama. Cuci tangan, ya kan? Itu kalau kerja jangan lupa pakai masker. Saya kalau disiplin, ini tak simpen Pak, bersih banget ini. Kenapa? Saya setiap kerja selalu disiplin pakai masker, nggak berani saya ninggalin masker. Gimana saya enggak gitu Pak, saya nggak secara batin ya. Ini jamaah ini tangan nih. Tiap malam Pak, saya ajak berdoa. Karena saya merasa punya Tuhan, saya punya batasan secara lahiriah, secara fisik kita itu penuh dengan keterbatasan. Hanya Allah datang tanpa batas. Nah, kita kembalikan urusan. Kata jenengan dulu kalau mendalilkan wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah hendaknya dikembalikan segala urusan. Manusia itu doib, wa kulikol insanu doifa, diciptakan manusia dalam keadaan doib. Akuilah kedoiban kita, jangan sok gagah, jangan sok hebat, jangan. Kita punya Tuhan Pak, tolonglah sadarlah, beri kesempatan kita yang itu, ya kan, biar kita berdoa sama Tuhan, biar kita minta sama Tuhan demi keselamatan bangsa dan negara. Harusnya didukung yuk kita sama-sama. Sampai ikut ya jamaah sini ikut berdoa. Mungkin kalau Pak Haji yang berdoa lebih makbul. Kan kita diajarin sama ulama kita. Pak Kiai, jadi sekarang saya baru ngerti ya Pak ya. Iya. Kita terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Saya udah kasih masukan, rekan-rekan saya juga dapat ilmu hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa paham. Betul. Dan tolong jangan masalah ini menjadikan kita kerukunan mana malah jadi terpecah belah. Oke Pak Kiai, saya terima kasih. Saya nanti kapan-kapan kemari lagi silaturahmi mau belajar Pak Kiai. Ya sekarang juga nggak apa-apa. Sekarang saya mau pamit Pak Kiai ya. Ayo Pak, ayo. Oh gitu. Nah, Pak Kiai, saya mohon izin pamit dulu Pak Kiai. Oh gitu, makasih Mas. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Terima kasih atas. Mohon maaf saya bahasanya kasar, saya orang Jawa Timur. Oke ya. Pak Kiai. Terima kasih atas saran buat teman-teman yang di luar. Salam Mbah Yai ya. Siap. Salam Mbah Yai, mohon doanya ya. Ya, mohon doa. Oke, terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.